Kowe Asumas. Wah. Ya, kita FBI. Apa tuh? Fans berat India. Wow. Kalau saya FBI, Pak. Fans berat. Ciro lu the power. The power 只是为爱上你，不可能自己搞得太轻，怕我没什么能够给你，爱你也需要很多人情，把我只是为爱上你，也需要这份真不真情。想念这让这次苦了自己，爱上你是我敬佩的意义，爱上你是我珍贵的意义。Oke, selamat datang di My Talk. My Talk di edisi yang baru, di format yang baru, dan dengan Host magang. Ya, host baru yang masih magang. Masih magang. Karena host yang sebelumnya Sudah menjadi yang mulia. Yang mulia hakim pajak. Iya, Oke. semoga Pak Gusar semakin sukses, sehat selalu di sana, dan semoga apa yang jadi cita-citanya Pak Gusar di sana bisa jadi dilanjutkan terus ya. dilanjutkan Amin. terus. Dan yang di sini juga kita bisa terusin apa yang jadi cita-citanya Pak Gushar. Oke, dan sudah ada di tengah-tengah kita semua Seorang Yuda. Yudani Prabu Sriwijaya. Prawijaya. Prawijaya. Tapi singkatannya Prabu Sriwijaya. Prabu Sriwijaya itu maksudnya saya lahir di Prabu. Oh, Oke. Prabu Muli. Prabu Muli, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Bumi Sriwijaya. Wong Kitogalo. Iya. Wong Kitogalo. Dan kali ini kita akan ngomongin tentang bahasa. Bahasa. Karena beliau ini bisa menguasai banyak bahasa. Banyak banget teman-teman, kawan Puspa. Banyak banget bahasa yang bisa dikuasain sama Mas Bang atau Mas? Terserah ya. Oh, boleh. Mas Yuda. Mas Yuda Yuda ya. ini bisa lebih dari 4. 4. Kita sebutkan dulu ya. Apa, Mas? Apa Mas? Satu-satu. Ya, Bahasa daerah dulu. Bahasa daerah dulu, yang nasional. Bahasa daerah itu ya terus bahasa daerah saya ya, Ya. Palembang. Bahasa Palembang. Melalui Palembang. Terus kemudian saya bisa bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Terus Madura. Madura. Ya, Madura. Ada ceritanya tuh, Oh. Madura. Nanti cerita. Ada. Nanti cerita. Oke. Madura. Terus Minang. 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 Wow. Minang tuh. Itu Thailand. Thailand. Jadi ada yang bahasa daerah nih, bahasa nasionalnya, bahasa nasional, bahasa daerah di Indonesia ada 4 ya. Ada 4 ya. Ada 4. Boleh bahasa Indonesia. Madura, Palembang, terus tadi apa? Jawa. Madura, Madura, Minang. Minang. Padahal Palembang tuh ada lagi loh. Ada sub-sub lagi di bawahnya. Oke, itu Setiap dialek daerahnya ya. beda-beda. Ada lagi ya. Ya. Jadi itu ya 2 atau 3. 2 atau 3 Ya, di bahasa Palembang bisa kota, ya. bahasa Ogan, Ogan. terus sama bahasa daerah apa Lematang. Oke, nanti kita bahas ya. Nanti Sekarang kita bahas. bahasa Indonesia jelas ya. Bahasa Indonesia ya jelas ya. Ya Indonesia kan. Bahasa kita semua. Bahasa kita Bahasa semua. nomor 1. Berarti ada 5 tuh. Ada 5 nih. Nah kalau bahasa asing, Bahasa asing. yang resmi yang saya pelajari ya itu ya 3 lah. Pertama Apa Inggris, gitu? pasti Inggris ya, kan, Inggris karena ya. Inggris. Bahasa Inggris. Yang kedua saya pernah kuliah bahasa Arab Bahasa Arab. Bahasa dan pernah Arab. belajar 1 tahun bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Oke. Itu Yang pernah belajar. yang belajar resminya. Resminya, Tapi kalau resminya. Yang nggak kalau resmi? yang belajar otodidak aja sih ada. Ada lagi? Ada lagi. Ada. Saya semi otodidak ya, Ah. semi otodidak. Sebenarnya belajar tapi ya maksudnya nggak yang sampai yang ini ya serius banget gitu ya. Itu ada Turki, Korea, Korea. dan Korea Selatan. Oke. Korea. Oh, Korea. Dari 3 bahasa itu kemungkinan beliau suka nonton telenovela ataupun sinetron atau Bollywood. drama. Oh, iya. Hindi kan? Hindi. Bollywood Iya, berarti ya. Kita FBI. Apa tuh? Fans berat India. Oh. Kalau saya FBI, Pak. Fans berat. Kenapa ke situ? Disensor ya. Oke. Nah,
Berarti kan ada sekarang sudah bisa, berarti ada awal mulanya. Ada awal mulanya. Ketertarikannya gimana? Jadi gini, kan memang tadi saya bilang kan sebenarnya di Palembang itu juga bahasanya kan banyak. Kebetulan saya kan nggak di Palembang kota ya, tapi saya di kota Prabu Muli tadi. Prabu Muli. Sebenarnya di kota Prabu Muli sendiri punya bahasa sendiri gitu. Bahasa sendiri yang salah satu bedanya itu di akhir ya. Di akhir itu dia pakai huruf e. Nah, kalau Palembang kota kan ya. Oh iya. Yang sering kita kenal itu. Nah di situ, terus juga kebetulan ayah sama ibu saya itu kan dari dua suku yang berbeda juga. Dua suku di Palembang Di berbeda. Palembang, jadi suku ayah saya dari Ogan, suku ibu saya itu dari Tanjung Enim. Nah ini bahasanya ya beda, mirip tapi sudah beda. Beda. Jadi berinteraksi dalam keluarga itu aja sudah kita bahasanya udah macam-macam gitu ya. Terus saya kalau keluar itu ya pakai bahasa Palembang ya, karena memang lingkungan apa namanya saya tuh pakai bahasa Palembang gitu ya. Lingkungan di dekat rumah gitu. Pergaulan lah ya. Pergaulan, walaupun sebenarnya di luar di bahasa Prabu Muli itu ada lagi gitu. Bahasa Prabu Mulinya tuh ada. Mirip-mirip yang tadi gitu kan. Nah, ayah sama ibu saya itu yang pakai itu. Jadi kalau ketemu keluarga, nah itu kadang-kadang waktu masih kecil itu sering error juga kan, sering bingung. Tante saya ngomong apa, sepupu saya ngomong apa gitu kan. Ya karena ya mau nggak mau hari saya harus belajar kan. Nah itu harus belajar. Belum lagi kalau misalnya, nah kebetulan kalau saya ketemu keluarga yang di lain daerah atau lain provinsi gitu kan. Itu ada di mana itu? Ya ada di Lampung juga. Lampung. Keluarga saya kan ada banyak di Lampung ya. Nah maka pakai bahasa Indonesia waktu itu. Jadi di situ juga kita akhirnya membiasakan diri lah pakai bahasa Indonesia. Walaupun juga di sekolah kan pakai kebanyakan belajar bahasa Indonesia dipelajari ya. Tapi kan kadang-kadang itu kita berbahasa di sekolah pakai bahasa Palembang. Gitu. Bahasa Palembang. Nah, jadi dengan sepupu saya yang di Lampung pakai bahasa Indonesia ini juga akhirnya lama-kelamaan terus saya itu sebenarnya suka dengan budaya ya. Saya memperhatikan budaya gitu ya. Nah, ketika memperhatikan budaya-budaya itu saya jadi tertarik ingin belajar lebih dalam. Nah, termasuk salah satu dari bagian budaya itu adalah bahasanya. Jadi biar langsung otentik lah apa yang disampaikan apa yang terjadi di suatu budaya tertentu itu. Ini saya mengerti dari bahasanya. SMA saya hijrah tuh ke Jogja. Karena saya itu memang betul keluarga saya kan banyak yang juga menikah dengan lain suku gitu ya. Jadi nggak hanya orang Palembang saja. Akhirnya saya mulai ingin tahu bahasa itu dari ya itu sering kalau lihat orang Minang bicara ngomong gitu kan, ini ngomong apa ya, terus di daerah saya kan juga banyak tuh kan, terus ada orang Chinese juga berbicara di toko-toko itu kan ngomong apa gitu kan, mereka kadang-kadang pakai bahasa, kalau di Palembang itu juga masih pakai bahasa mereka ya, bahasa Cina, ya? bahasa Cina. Oh, bahasa Cina. Bahasa Cina. Kalau yang orang Cina gitu kan. Jadi ngomong apa? Karena ini ya dulu ya. Siapa? Laksamana Cheng Ho. Ya, tapi memang di Palembang kan banyak ya. Banyak orang-orang Chinese juga kan. Nah, terus sehari-hari kita kan beribadah pakai bahasa Arab kan. Sholat pakai bahasa Arab. Jadi penasaran kok ingin memahami bahasa itu yang macam-macam itu ya. Nah, akhirnya lama-lama itu ya tertarik lah, ya kan. Tambah lagi ketika saya pindah ke Jogja, mau nggak mau akhirnya saya harus benar-benar bisa bahasa Jawa. Nah, sekarang kita mulai dari bahasa Jawa. Bahasa ya Jawa. Kan? Ke Jawa ya. Ke Jawa Lulus untuk kuliah, sekolah. Lulus SMP saya SMA-nya di Jawa. Oh, di mana? Jogja. Di Jogja. Jogja. SMA berapa, Mas? SMA 11 Yogyakarta. Di mana itu? Di Jalan Aim Sanggaji, nomor 50 utara Tugu. Oh iya. Utara. Masih inget loh. Iya. Sampai nomornya. Iya. Kita kalau sekarang nomornya udah ganti tuh enggak ya, tapi masih ya. Gue SMA di Jakarta sampai sekarang. Gue nggak tahu alamat lengkapnya. Gue cuma tahu nama jalan R.A. Fadilah Cijantung. Nomornya gue nggak tahu. Jadi, nah karena saya dapatnya di sekolah negeri nih Mas ya. Jadi mau nggak mau kan saya kan berinteraksi kan, kalau di negeri itu kan banyak orang pribumi lokal ya, lokal gitu kan. Jadi akhirnya kalau saya tidak mengerti bahasa Jawa, berarti saya akan ketinggalan. Jadi misalnya orang ketawa terus saya tanya itu artinya apa, baru saya ketawa, jadi telat ketawa. Telat ya, ada delaynya ya. Atau dirasani orang gendah Mas. Oh iya. Rasanya ra ngerti kan. Berarti belajarnya dari temen itu ya? Dari teman, jadi dari teman terus juga dari ya dengar orang ngobrol, nanti kita tanya itu artinya apa maksudnya. Oh gitu. Terus apa yang diajarkan teman-teman biasanya ini pertama? ada nih satu nih yang ini yang akan saya ingat selalu gitu ya. Jadi waktu saya ingin belajar, ya ada teman saya yang ngerjain nih. Gimana? Jadi dia itu, kamu ini ya bisa bahasa Jawa nggak? Mau belajar nggak?
mau dong gitu. Saya kasih tahu ya kalau menyapa dalam bahasa. Menyapa. Menyapa. Kamu bahasa Jawa itu kan tahu kan ada tingkatan-tingkatannya. Ya, Mas saya bilang gitu. Ya, ini Mas jualan pecel lele nih. Waktu saya lagi makan pecel lele nih, inget banget tuh. Dia diajarin saya tuh. Kalau ketemu sama itu, katanya sama guru itu lebih tua. Jadi bahasanya harus sopan. Saya kromo ya. Nah, jadi katanya kata dia itu ya halonya itu panjenengan segawon. Oke. Terus saya dengan dukunya, oh iya, saya nurut aja gitu kan. Terus kalau ketemu sama kakak kelas ini agak beda dikit, karena dia nggak tua banget ya, tapi termasuk masih harus sopan deh. Sopan. Kowe asu mas. Wah. Gitu kan. Nah, terus nah untuk teman nih, teman atau orang yang lebih muda ini ya biasa aja nih bahasanya, nggak perlu halus agak ya biasa aja. Panggilannya hai kiri. Itu artinya katanya apa kabar? Nah, gitu. Betul. Terus dipraktekkan nggak itu, Mas? Hampir kepake. Jadi waktu itu saya ketemu teman lain gitu ya. Kebetulan tetangga saya di di Jogja itu. Saya praktekin lah, tapi waktu itu dia nggak denger. Terus saya juga waktu itu memang agak udah mulai curiga kan. Ini kira-kira ini beneran nggak sih gitu kan, tapi ya pas mau dipraktekin nggak jelas juga. Jadi dia bilang apa kata tetangga saya tadi kan. Terus saya ceritain kalau saya dapat pelajaran baru tuh, wah itu jangan mas itu. Saya ingat banget tuh, kue elek katanya. Kue elek. Iya. Kue elek. Kue elek itu apa artinya? Artinya dikasih tahu kan. Ya Allah, itu ternyata aku kerja terus yang tukang pecel lele tadi itu langsung ketawa gitu. Kemudian dia juga sempat ini kan, karena memang saya ketemu dengan tetangga saya itu memang nggak begitu jauh dari warungnya gitu kan. Gitu. Jadi dia untung aja ya, belum praktek ke guru ya. Belum praktek. Kalau praktek aduh bisa di strap. Dideportasi balik, Pak. Oh, bisa juga ya. Ya gitu. Nah, gitu. Jadi akhirnya dan memang kan di Jogja kan lama ya. 11 tahun. Jadi 11 tahun. Ketika berinteraksi SMA, kuliah juga di sana. Jadi bahasa Jawanya cukup lumayan. Ya. Tapi walaupun ya kalau misalnya ngomong itu, kalau kata menurut orang Jawa sih memang logatnya nggak pas. Tapi ya paling tidak kan saya udah bisa memahami gitu ya, dan sedikit-sedikit bisa. Kalau bahasa Jawa halus ya kan, karena Jawa halus kan pelan-pelan ya ngomong. Jadi kalau ngomong pelan-pelan jadi ya berusaha untuk sepas mungkin ngomongnya. Iya. Jadi lebih mudah untuk berbaur juga ya. Berbaur juga, karena kan kalau kita bisa bahasa itu kan, dan kebetulan kan kalau berinteraksi dengan teman-teman yang dari Jawa, dari Jogja gitu ya, itu masih itu ke bawah pakai bahasa Jawanya gitu loh, lebih akrab kalau kita pakai bahasa. Bisa ngeblend gitu ya, masuk circle lah kalau bahasa sekarang ya. Betul. Masuk circle. Nah, di Jogja 11 tahun itu selain bahasa Jawa belajar apa lagi dong? Nah, di Jogja itu ya saya tentu ya karena saya kuliah sastra Arab kan. Oh kuliah sastra Arab. Saya di UGM. Bentar. Kuliah sastra Arab. Betul. Wah. Nah, sebenarnya itu tapi perlu diketahui juga ya, saya itu sebenarnya itu pada saat itu saya belum tahu kalau saya itu memang suka bahasa enggak. Saya cuma iseng-iseng Belum aja. menyadari. Belum menyadari kalau saya itu memang sebenarnya punya ketertarikan ya, condong ke ranah bahasa itu ya. Saya itu lebih saya itu lebih senang budaya. Jadi waktu itu saya UMTN, saya pilih itu antropologi budaya sebenarnya. Cuman waktu itu kalau menurut itu ya bimbel-bimbel itu kalau saya takut kalau milih satu nggak dapat kan, jadi milih dua. Nah, antropologi budaya itu grade-nya tuh rendah pada waktu itu. Nah, harus kalau saya pakai pilihan dua jurusan itu, jurusan yang lebih tinggi harus di nomor 1. Nah, waktu itu saya carilah di Fakultas Ilmu Budaya itu ya. Kebetulan saya udah kuliah di Universitas Islam Indonesia ya, UII. Jadi itu yang kuliah yang kedua ini. Jadi waktu itu saya udah dapat 2 semester di UII, saya masih tetap penasaran dengan budaya tadi kan. Saya UMTN lagi. Saya pilihlah dari Fakultas Ilmu Budaya itu yang nggak jauh-jauh ya, dari satu fakultas itu ada sastra kan. Saya ambil yang kira Arab aja deh. Iya. Itu milih aja tuh Arab aja deh, Arab gitu ya. Arab di atas.
pilihan pertama, pilihan keduanya antropologi budaya. Karena Arab tadi passing grade-nya lebih tinggi dibanding antropologi. Pada waktu itu ya. Nah, jadi saya berharapnya saya itu kayak nggak masuk ke antropologi, tapi ternyata saya nyangkut di Nyangkutnya malah di sastra Arab duluan gitu loh akhirnya. Padahal pengennya antropologi budaya. Antropologi budaya sebenarnya. Kuliahnya berarti jalan 2 tuh. Ya, jalan 2. Jalan 2 kuliah. Jalan dua-duanya. Ya, UII manajemen terus UGM sastra Arab. Kuliah satu aja Aku nggak gimana? kelar-kelar, Bang. Jalan 2 loh. Luar biasa. Luar biasa. Jadi sambil kuliah di UII, ambil manajemen, Mas waktu itu ambil budaya. Tadinya mau budaya tadinya. Nyangkutnya di bahasa sastra Arab. Sastra Arab. Kenapa sastra Arab? Nah waktu itu ya kan sastra Arab kan waktu saya lihat di pilihan itu kan ada kan pilihannya sastra Jepang, sastra Perancis, sastra Inggris. Memang tuh tinggi-tinggi semua tuh sastra itu. Jadi di antara sastra yang ini ya yang bisa nggak sastra Arab ini lebih tinggi di atas sastra Nusantara, sastra Jawa, ya. Ya pada waktu itu kan ke Jepang kayaknya susah deh. Ini ya Arab dan juga Arab ini juga kan memang saya pikir ini kan bahasanya kan yang kita pakai sehari-hari ya. Jadi ya ada untungnya juga kalau saya masuk sastra Arab nanti kita bisa lebih bisa memahami agama kita gitu, karena banyak sumber-sumber Al-Qur'an bahasa Arab. Ya. Bisa jadi pintu masuk ya? Pintu masuknya lebih mempelajari gitu kan. Itu. Jadi tentu juga budaya Arab kan ada kan, budaya Arab juga kita bisa tahu gitu kan dengan kita belajar sastra Arab. Berarti ternyata nyantol gitu. Dari ketidaksengajaan. Dari ketidaksengajaan akhirnya menuju ke ketemu itu. Jadi di kasukaannya ya. Sastra Arab itu juga saya kan di UGM itu kan banyak sekali tuh mata kuliah pilihan. Nah, ada bahasa Korea, ada bahasa Turki, ada bahasa Ibrani. Nah, itu saya ambil Ibrani juga. Nah, Ibrani saudaraan Arabnya. Ya, betul. Nah, itu saya ambil juga. Oke. Selama kuliah itu berarti fokus di Arab apa juga mempelajari bahasa lain? Kalau itu pasti Arab ya. Arab sama Inggris. Kalau Inggris saya nggak yang fokus banget. Inggris itu karena ke Inggris itu ya sambil lalu aja karena ya memang saya tuh lebih kecenderungan ke bahasa timur daripada ke barat. Nah, gitu. Jadi saya maksudnya lebih suka bahasa Asia gitu ya. Nah, jadi saya fokusnya ke bahasa Arab gitu. Yang Inggris ya udah sambil ini aja, sambil lalu aja gitu loh. Dan Inggris kan juga mapel wajib ya, matkul wajib ya. Mata kuliah wajib kan, jadi tetap aja kita belajar bahasa Inggris ya. Nah itu, jadi itu ada juga waktu itu lagi Korea lagi gencar-gencarnya tuh, lagi promosi tentang kebudayaan Korea kan. Jadi juga masuk juga ke UGM itu. Belajar juga saya bahasa Koreanya. Paling tidak saya bisa baca. Sebentar. Berarti waktu lagi kuliah sastra Arab itu? Ya ngambil Korea sama Ibrani sama Turki. Oh, Turkinya dapat di situ. Karena itu mata pelajaran itu loh, mata kuliah pilihan. Itu. Jadi di di Turki, ijazah Korea. itu ya di transkrip nilai itu ada Turki, Korea, ada ini. Kalau tadi yang Ibrani ya. Yang Chinese sama bahasa Cina sama bahasa Indianya dapat dari mana? Nah kemudian kan saya itu kan itu saya bahasanya baru cuma 2 itu aja kan. Bahasa asing yang Inggris sama Arab ya. Karena juga saya punya prinsip gini nih. Kita itu kan berinteraksi itu kan dengan banyak orang ya. Nah, yang apa yang dipakai oleh orang itu yang harus kita kuasai. Nah, Indonesia itu bahasa Melayu saya udah punya bahasa Indonesia kan, karena dan juga saya punya unsur Melayunya, jadi saya bisa berinteraksi dengan orang-orang yang memang dari Melayu ya, bisa Melayu gitu kan. Nah, orang Indonesia juga banyak, 40% kan orang Jawa tuh. Mau nggak mau saya harus bisa nih bahasa Jawa nih. Nah, ketika itu juga saya berpikir di dunia ini gitu ya. Nah, orang common pakai bahasa Inggris. Nah, kemudian karena kita agama saya Muslim gitu ya, dan banyak literatur pakai bahasa Arab ya, berarti saya harus juga menguasai bahasa Arab untuk pribadi saya gitu kan, Arab sama Inggris. Nah, sempat ada pemikiran nih, di dunia ini 1/5 kan orang Chinese gitu kan. Gitu kan. Iya, karena tapi aku curiga Mas Yuda ini mau menguasai dunia Mas sebenarnya. Jangan-jangan dia. Nah, saya punya impian waktu itu. Saya harus juga ngerti nih bahasa Mandarin. Walaupun kemudian disampaikan kalau Mandarin itu kan bahasa persatuannya ya. Iya. Kan
masing-masing suku di Cina itu Punya punya bahasa sendiri. sendiri juga gitu ya. Tapi kan udah sama kayak kita bahasa Indonesia. Betul. Ada bahasa Jawa, bahasa Sulawesi, bahasa apa namanya? Bahasa Sunda, bahasa Madura, dan sebagainya gitu ya. Tapi kan orang harus menguasai bahasa Indonesia. Nah, begitu juga nanti di negara Tiongkok sana kan. Walaupun ada bahasa Hokkien, ada bahasa Ke, ada bahasa Teochew gitu kan. Tapi kan disatukan dengan bahasa Mandarin. Nah, dan alhamdulillah waktu itu saya kerja nih ya, dari Jogja saya keterima kerja nih di Kemenkyu Pendapatan Jakarta. 3,5 tahun di Jakarta saya dimutasi tuh ke Pontianak. Oh, keren kecil. Dapatnya di sana. Enggak, kirain mau ngomong saya dimutasi ke China. Enggak ada sebenarnya di sana. Waktu di Pontianak itu saya punya kesempatan tuh belajar. Karena di sana banyak yang dialeknya Nah, sebenarnya itu Teochew kalau di Pontianak itu. Teochew. Teochew. Kalau di Singkawang itu kayak. Oke. Nah, dan uniknya lagi saya itu masuk ke kelas Mandarin di Pontianak. Kelas? Ya, Kelas apa itu? kursus kursus. Mandarin. Nah. Dan itu kursusnya termasuk relatif murah dan masuknya tiap hari. Masuknya tiap hari. Ya, Senin sampai Jumat. Sebentar. Kerja nggak sih? Kerja nggak? Iya. Kerja karena itu malam. Oh, malam. Jadi kebetulan saya masih waktu itu kan di Pontianak kan daripada bengong-bengong gitu ya di di Pontianak gitu kan. Habis kerja ya malamnya isi apa sih? Ya udah kursus aja. Jadi Sangat produktif sekali. Saya kalau malam itu sukanya main game. Dirimu? Saya gitaran. Ya kursus loh. Iya kursus. Ya Allah. dan juga untuk ini juga sih ya untuk bersosialisasi kan. Unik ya di kelas itu 90% Chinese. Ternyata kaget saya loh. Nah, sebentar. Kemarin cuma bahasa Mandarin kayak gitu kan. Ternyata mereka cerita, oh iya kita juga butuh Mandarin itu karena mereka bahasanya beda-beda. Gitu. Chinese yang di sana di Singkawang, Iya, Pontianak. di Pontianak itu. Ternyata mereka perlu Mandarin juga gitu kan. Dapat nih Mandarinnya nih. Dapat Mandarinnya. Satu lagi tuh Indianya tuh. India. Kalau India itu karena memang hobi nonton film Inter di Bollywood tadi. Oh, FBI juga. Nah, Fans berat India. Nah, terus ini yang satu yang saya sadari gitu ya, ketika saya belajar bahasa Arab itu, ternyata itu membuka sebenarnya. Jadi kan karena saya kuliah ya, di UGM itu kan, jadi saya ilmu bahasa itu juga disampaikan. Jadi nggak hanya Arabnya aja, tapi juga ada ilmu-ilmu tentang linguistik juga gitu ya. Sehingga akhirnya dari linguistik itu saya akan lebih mudah ketika belajar bahasa lain, gitu. Jadi ada bahasa Mandarin gitu ya, itu agak relatif lebih mudah saya untuk memahami. Oh ini maksudnya ini gitu ya. Gitu. Tinggal istilah tuh saya pernah dengar tuh dosen saya bilang itu kita cuma ganti kode aja katanya. Ganti kode. Jadi misalnya kode misalnya kan orang menyebut ini misalnya meja, tapi orang Arab menyebutnya misalnya maktabun gitu kan. Atau mungkin bahasa ininya Inggrisnya table gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi kita mengganti itu aja gitu. Nah, terus gimana maintenance-nya gitu. Nah, itu dia tuh, bahasa itu harus dipakai sehari-hari. Harus sering dipakai. Harus sering dipakai agar tidak lupa. Itu kalau nggak lupa. Nah, saya juga sempat lupa juga dan sempat lupa gitu. Tapi karena memang sudah pernah belajar, ini kejadian kalau pas saya kemarin ya, waktu saya sempat ke Cina nih. Jadi waktu saya mau ngungkapin apa itu nggak keluar ya, tapi lama-lama kita lagi keluar gitu ya. Misalnya waktu saya mau nyebut panas gitu ya, tapi ada bahasa Mandarin kan dulu kan saya kan belajar bahasa Mandarin satu tahun itu kan tiap hari gitu ya. Tapi itu 7 tahun yang lalu kan. Iya. 7 tahun yang lalu dipraktekkan. Gitu. Dipraktekkan. Tapi kan Ketika ke Cina tapi lama-lama keluar sendiri dia. Jadi otakku switch sendiri ya, switch sendiri. Kayak gitu. Jadi wah, baru keluar gitu loh. Akhirnya mulailah ini refresh terus gitu kan. Dan jadi akhirnya waktu itu kan kita kan bersama bahasa Inggris sebenarnya resminya ya, ketika saya ada acara di China itu ya. Tapi gara-gara saya merefresh Mandarin itu, di bahasa Inggrisnya udah kacau tuh. Karena bahasa itu kan punya struktur bahasa sendiri kan, masing-masing punya bahasa. Oke. Berarti kalau yang kita tangkap, bahasa itu membuka kesempatan Mas ya. Betul. Nah, kesempatan apa yang sudah Mas Yuda ini dapatkan dari mempelajari bahasa itu? Ya, yang terakhir tadi kan bisa ke Cina ya, dan di sana juga bisa mempraktikkan bahasa itu. Kesempatan lain apa yang sudah pernah didapatkan?
Sebenarnya kan saya niatan belajar bahasa Arab ya, terutama yang bahasa Arab ini ya kan untuk ya awalnya kan karena tadi nggak masuk antropologi budaya kan masuk sastra Arab kan. Nah, saya mengambil hikmah di situ ya udah berarti saya harus bisa mengambil hikmah dari pelajaran bahasa Arab ini. Nah, saya itu niatnya cuma ya untuk lebih mempermudah aja belajar agama gitu. Ketika baca Quran kita kan jadi lebih cepat ngertinya gitu kan ketika kita murotal gitu kan. Nah, tapi ternyata memang ada keuntungan juga kan karena untuk saya di Kementerian Keuangan ini kan ada acara-acara internasional. Betul. Nah, biasanya ada delegasi dari negara Arab. Oh iya. Nah, Acara waktu banyak apa itu sih. ya? Ada ketika IMF kemarin, IMF annual meeting, terus ada ISDB. G20 ikut nggak G20? Nah, terus G20. Oh, ikut. Jadi LO, liaison officer. Untuk Nah, delegasi untuk negara yang berbahasa Arab. Arab. Nah, waktu G20 kemarin saya kesempatan menjadi LO untuk Menteri Keuangan Saudi Arabia. Menteri Keuangan Saudi Arabia. Ya. ceritakan dong keseruannya Ya, waktu seru. yang di Arab itu ya. Katanya enggak, sebentar, mau nanya dulu Mas. Uang Saudi berminyak katanya. Banyak ya rata ya berminyak. Tapi ya yang dikasih juga nggak real juga sih. Mereka tar aja lah. Ceritain dulu deh. Ceritain dulu ya. waktu Nah. pengalaman dengan delegasi-delegasi Arab. Delegasi Arab itu. Tapi ini sebenarnya sudah saya pernah cerita nih di majalah Edukasi Keuangan. Sampai diliput Mas. Majalah Edukasi Keuangan. Jadi pertama kali saya itu dapat acara ISDB itu. Jadi LO Menteri Keuangan Bahrain. 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 Nah, waktu itu karena itu suasananya ternyata di Arab itu memang mereka senang juga berbahasa Inggris gitu loh. Nah, tapi kan saya udah bisa bahasa Inggris kan, walaupun tadi sambil lalu gitu kan belajar bahasa Inggris gitu. Nah, waktu bahasa Inggris itu saya mencoba betul bahasa Arab, mereka lebih senang pakai bahasa Inggris. Sudah, akhirnya saya pakai bahasa Inggris aja lah. Nah, itu wah belum kena nih gitu ya, belum kena. Nah, waktu alhamdulillah pas G20 kemarin Menteri Keuangan Saudi Arabia itu lebih ketika saya tahu saya bisa bahasa Arab, dia pakai bahasa Arab sama saya. Nah, itu asiknya. Dan kebetulan asisten pribadinya dan sebagainya itu tuh lebih senang pakai bahasa Arab dari bahasa Inggris gitu loh. Jadi akhirnya memudahkan saya untuk berkomunikasi kembali dengan bahasa Arab gitu ya. Walaupun sebelumnya ya lama juga sih saya lulus kuliah kan tahun 2007 ya. Lulus yang Sastra Arab itu ya 2007 itu berarti sekitar 10 tahunan lah ya. 15. Waktu saya Bahrain itu 2016 ya, kita 9 tahun. Terus yang 2022 kemarin itu berarti udah 15 tahun. 15 tahun sejak lulus. Sejak lulus itu baru akhirnya kepake di situ ya. Pakai di situ gitu kan. Ada ini nggak Mas? Ada lag nggak antara tapi ini yang mungkin saya nggak tahu, saya sempat tanya sama teman-teman yang saya kan teman-teman politik kan juga beberapa ada ya teman-teman dekat saya gitu ya. Memang ketika kita men-switch ke bahasa tertentu dari bahasa satu ke bahasa lain itu memang ada kadang sedikit kerasa kayak hang di kepala, ada lag lah ada ya. lagnya. Jadi hang itu misalnya gini, bahkan kalau pas lagi hangnya ini kita nggak bisa ngomong apa gitu, jadi bingung mau ngomong apa gitu. Padahal di sini udah banyak. Di sini udah banyak gitu, misalnya nyebut sofa aja gitu ya. Nanti macam-macam tuh ya, ini nyebutnya keluarnya kursi aja gitu ya. Padahal kita pengen nyebut sofa, tapi nah itu biasanya sering pas lagi ini aja. Karena kita biasa pakai kursi. Iya. Jadi yang pertama, tapi sebenarnya di sini kita tahu. Dia tahu banget gitu kan. Tadi kan vocabulary kan kok kode-kode saya bilang gitu, kode-kode itu kan berarti kalau nggak dipakai sebenarnya ada, cuma jarang kita praktekkan. Berarti kalau sebenarnya di otak itu udah banyak, tapi kalau jarang dipraktekkan, biasanya yang kita keluar malah yang biasa. Tapi sebenarnya kursi juga bahasa Arab kan? Iya, kursi bahasa Arab ya. Cuma kalau sofa mungkin bahasanya di Arabnya beda. Ya, kan banyak kode-kode dalam itu kan. Saya sih menganggap seperti itu. Jadi kode-kode, jadi sehingga ketika kita mengatakan sesuatu itu kode kan banyak tuh gitu kan. Nah, itu yang mana yang pakai gitu kan. Nah, memang karena bahasanya berbeda misalnya kan strukturnya gitu kan, itu akan jadi kayak
hang juga di kepala gitu, nge-lag ya. nge-lag gitu. Seperti itu. Dan itu ternyata common, umum terjadi di polyglot yang lain. Teman-teman saya juga, ya kadang ketika kita ngomong Inggris tiba-tiba langsung switch ke Arab gitu kan misalnya, atau kemana gitu ya, itu agak Ya orang-orang yang walaupun menguasai banyak bahasa atau polyglot ya istilahnya, ketika dia switch dari satu bahasa ke bahasa lain tuh ada Penyesuaian. bisa penyesuaian. Berarti biasanya ada pemanasan dulu loh yang betul. sebelum. Yang kayak kejadian saya kemarin kan, ketika saya di China kemarin, di Tiongkok itu ya karena saya sukanya ngomong Mandarin gitu ya, akhirnya ketika ngomong Inggris males udah ngomong agak sedikit ngomong Mandarin aja lah. Akhirnya di sana malah ngomong Mandarin Mandarin untuk membiasakan diri dan ujungnya terbiasa. akhirnya Dan pakai. intinya adalah komunikasinya jadi lancar kan? Betul. Lancar. Dan gampang ngeblend sama orang sana ya. Dan juga Terus untuk bahasa yang lain, apakah kepakainya cuma ada kesempatan lain juga atau dipakai dengan kesempatan yang lain? nah, untuk memaintain salah satunya ya, cara saya untuk memaintain itu adalah saya sering nonton video aja. Apakah itu film atau ke YouTube gitu ya. Nah itu untuk memaintain misalnya untuk telinga saya untuk selalu mendengar atau sering mendengar dulu ya, karena kalau ngomong juga agak susah juga karena nggak ada lawannya ya, nggak ada lawannya, mendengar gitu. Jadi kalau saya tuh suka nonton film ya drama Cina, Nah, terus Bollywood atau film India gitu. Tanpa subtitle. Enggak, kalau itu pakai subtitle. Karena tapi gini, kadang ada, sorry aku potong ya. Tapi kadang ada pasti banyak juga di TV-TV itu yang film Mandarin atau film Bollywood yang udah didubbing bahasa Inggris. Nah, kalau Mas enggak, saya pakai pakai bahasa aslinya karena kalau misalnya saya hampir semua ya, semua tuh sebenarnya sound asli. Ketika nonton film Spanyol pun saya senang sound asli. Jadi walaupun ada teks di bawahnya kan, itu sebenarnya belajar gitu. Kayak misalnya ya bahasa Spanyol kan. Iya itu kan gitu kan. Hola hombre. Porque ya, kita kan senang gitu kan. Por favor. Nah di situ kan Vamos. Nah itu. Dan kan Doang taunya. jadi ya kayak gitu tuh. Jadi kita akan, apalagi kalau bahasanya serumpun, itu mempermudah juga. Bahasa serumpun. Nah, bahasa India itu saya mungkin lebih ke arah Urdunya kali ya, karena Hindi itu karena banyak pinjaman dari bahasa Arab. Kosakatanya gitu. Mirip-mirip. Mirip-mirip. Serapan. Kayak nyerap gitu loh. Jadi sama juga Turki itu banyak juga serapan dari Arabnya. Oh iya. Cuma mungkin pronunciation yang beda atau gimana? Iya, mungkin ya kayak Jami ya. Jami itu kan masjid besar ya. Itu Jemi kalau di Turki gitu. Karena lidahnya beda lah ya. Ya, seperti itulah kayak apa? Ailah itu kan keluarga ya. Kalau di Turki Aile. Aile gitu kan. Jadi ya mirip Dialek gitu aja. Gitu. Jadi dia nyerap gitu kan. Nah, itu mempermudah juga akhirnya. Dengan tadi kan saya belajar struktur bahasa, belajar linguistik, kemudian ditambah juga dengan serapan-serapan kata dari berbagai bahasa itu juga ke bahasa lain, itu memudahkan juga. Kayak misalnya tadi kan kita nyanyi tadi kan kayak ini gitu, kayak ini ya kayak. Ya bisa aja kayak itu berikan ke saya kan, itu kayak itu kasihkan. Nah, bahasa Jawa kan nggak? KI. Iya benar juga Mas. KI. Berikan. Iya. Iya kan? Aku jadi tertarik belajar bahasa. Gitu. Bahasa apa? Bahasa kolbu. Jangan ditembak gitu. Belum belajar chordnya. Mungkin terakhir tipsnya kali ya. Tips, kalau boleh. mau belajar bahasa. Yang belajar bahasa itu tipsnya adalah kita harus pertama suka dulu. Suka ya. Ya harus suka dulu. Cari Karena pintunya dulu lah ya. Suka dulu. Kalau kita nggak suka belajar bahasa kan kita gini. Gue nggak mau belajar bahasa ini, gue nggak bisa gitu. Jangan gitu. Kalau memang kita suka lanjutkan. Terus juga jangan khawatir salah pronunciation. Nah, betul. Yang saya sayangkan kadang-kadang kita di Indonesia ini ya udah tahu itu kan bukan bahasa kita. Betul. Tapi kadang-kadang ada orang yang komentar, ini nggak pas pronunciation-nya. Nah itu satu itu kan bisa membuat orang nggak mau belajar, ngedown kan, ngedown juga. Nah tapi bagi orang yang saya tuh sering loh, pronunciation saya sering belepotan gitu ya pronunciation saya itu. Bahkan juga kadang salah letak antara DM sama MD gitu kan. Nah itu kadang-kadang itu
ada sih teman yang ya mungkin karena dia pintar bahasa Inggris dia langsung tuh pas lagi itu langsung kayak Koreksi. nah itu saya kira kurang ini Padahal native speakernya sendiri Ngerti. tahu kalau kita bukan kita native gitu kan iya, ya. kita bukan native. Jadi kalau It's okay lah, ya, gitu kan. ada orang mau belajar paling kita perbaiki tapi ya Dengan setelah cara yang enak. dengan cara yang enak gitu kan. Nah, dan juga ketika kita diperbaiki gitu kita jangan langsung apa namanya ya terima itu loh. Sebagai input ya. Ya input itu loh kan kita juga perlu ini juga ya masukan orang lain Oke. dan selanjutnya ya di maintain tadi Maintenance ya. di maintain macam-macam ya saya kan nonton YouTube gitu kan nonton video atau apa gitu kan itu kan membuat apa namanya kita terbiasa kembali gitu. Berarti kita bisa belajar bahasa dari hal-hal yang kita suka sebenarnya. Oke, termasuk film ya. Betul dari film itu. Nah satu lagi nih yang penting itu harus tahu paling tidak grammarnya ya grammar sederhana aja karena jangan sampai nanti ketika kita nggak ada grammar yang tapi dasar aja sih dasar itu kita nanti kesalahan tuh misalnya nyebut kalau dulu masih kecil dulu kan saya bahasa Inggris itu kan lebih taunya kita me kan padahal sebenarnya I dan me itu kan ya saya tapi kan satu sebagai subjek satu sebagai objek gitu loh tapi kan ketemu me ya gitu kan ketemu me waktu masih kecil saya ingat tuh tapi setelah belajar bahasa Inggris ternyata sama-sama saya tapi beda posisinya. Bahasa Arab juga gitu. Kapan dia A, kapan dia I, kapan dia U. Itu juga dipelajari. Grammar itu penting juga untuk menyampaikan pesan ya, biar nggak Betul, salah. biar nggak salah interpretasi. Gitu. Tapi sebenarnya bukan hal yang harus banget lu kuasai, nggak juga. Iya, bahasa itu At least tahu basicnya. mengalir aja bahasa itu. Nggak penting. Ya maksudnya nggak, kecuali kalau kita memang untuk acara-acara resmi ya. Nah, itu memang harus ahli banget. Maksudnya jadi interpreter gitu. Iya. Kalau untuk komunikasi, ya asal Kayak kita dengerin orang bule ngomong bahasa Indonesia dengan belepotan ya kita wajar aja Wajar dia aja, bukan orang Indonesia. Iya, dia hari-hari juga nggak pakai bahasa Indonesia Iya. gitu kan. Tapi ketika dia punya effort untuk ngomong pakai bahasa kita juga akan menghargai pasti. Menghargai, betul. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga Ketika sebaliknya. kita mencoba untuk mengomunikasikan pakai bahasanya mereka, mereka akan menghargai itu. Bahkan teman saya yang di China kemarin, orang Cina kemarin bilang gini, ya mungkin sekarang katanya kayak nada atau apa logat ya mungkin, tapi karena kamu udah banyak sekali kosakata yang kamu kuasai, vocabulary-nya mungkin kedepannya akan lebih mudah untuk ya kalau di ini bisa jadi jago bahasa Mandarinnya gitu loh gitu. Oke. Sudah cukup tipsnya, sangat bermanfaat sekali dan buat teman-teman yang ingin belajar bahasa sudah dikasih tips yang sangat mudah dan Betul. dan terakhir Ya. kita closingnya pakai bahasa asing. Wah, ini dia. Ajarin Mas, ajarin. Closingnya ya Closing mau pakai bahasa apa Terserah aja, pakai bahasa apa. kita ikut. bahasa Sampai di sini kita ketemu lagi besok di episode yang lain. Mungkin seperti itu aja. Simple ya. Simple aja simple. ya ini kalau di kayak gini kan jadi bingung nih ngambil bahasanya ya. Oke, thank you very much for your attention. 谢谢再见. Cie-cie, Gue nggak tahu artinya apa. Oke. Tapi Ya. kira-kira sampai jumpa kembali. Ya. Yuk. Teman-teman buat yang mau iklanin UMKM-nya di sini, kita bisa taruh produknya di tengah-tengah sini untuk UMKM ya, khusus untuk UMKM. Kita dukung, mudah-mudahan bisa ngebantu usaha UMKM-nya gitu. For free. 3, 2, 1. 谢谢再见. Woo! Let's get it.